Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan walafiat. Nah, Ibu hari ini akan melanjutkan materi dalam KD Lembaga Jasa Keuangan Perekonomian Indonesia. Materi yang Ibu akan ajarkan hari ini yaitu materi perasuransian. Baik, berikut submateri yang Ibu akan ajarkan hari ini. Ada pengertian asuransi, fungsi asuransi, peran asuransi, jenis-jenis asuransi, prinsip kegiatan usaha asuransi, dan produk asuransi. Baik, langsung saja Ibu menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian, fungsi, dan peran asuransi. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apa sih asuransi itu? Ada yang tahu nggak? Nah, asuransi itu adalah suatu perjanjian antara tertanggung ataupun nasabah dengan penanggung ataupun perusahaan asuransi. Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko, yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak tertanggung kepada pihak lain, yaitu penanggung. Peran asuransi sendiri di sini adalah sebagai lembaga sosial dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Nah, Ibu mau bertanya, apa saja sih jenis-jenis asuransi itu? Nah, jenis-jenis asuransi di sini ada 6. Yang pertama, asuransi kesehatan. Yang kedua, asuransi jiwa. Yang ketiga, asuransi kendaraan. Yang keempat, asuransi pendidikan. Yang kelima, asuransi bisnis. Dan yang terakhir, asuransi kepemilikan rumah dan properti. Yang pertama, ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap masalah kesehatan yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau kecelakaan. Dan yang kedua, asuransi jiwa, sebuah asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. Dan yang ketiga, ada asuransi kendaraan, jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi kepada kendaraan yang mengalami kehilangan, kerusakan, dan sebagainya. Yang keempat, ada asuransi pendidikan, asuransi yang menjamin kehidupan pendidikan yang baik. Dan yang kelima, ada asuransi bisnis, asuransi yang menjamin terhadap perusahaan dalam kegiatan bisnis meliputi kerugian dalam jumlah yang cukup besar, kerusakan, dan kehilangan. Dan yang terakhir ada asuransi pemilikan rumah dan properti. Kepemilikan rumah dan properti adalah asuransi yang memberikan pelayanan terhadap pemilik rumah dari suatu risiko seperti kerusakan, kebakaran, dan kemalingan. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan prinsip kegiatan usaha asuransi. Prinsip kegiatan asuransi ada 6. Apa saja? Ada yang tahu nggak? Nah, yang pertama ada insurable interest atau kepentingan untuk diasuransikan. Yang kedua ada utmost good faith atau itikat baik. Yang ketiga ada proximate cause atau kausa proksimal. Yang keempat ada indemnity atau ganti rugi. Yang kelima ada subrogation atau pengalihan hak atau perwalian. Yang terakhir ada contribution atau kontribusi. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan prinsip kegiatan usaha asuransi yang pertama, yaitu insurable interest atau kepentingan untuk diasuransikan. Apa sih insurable interest ini? Ada yang tahu nggak? Nah, insurable interest ini adalah seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atau interest atas harta benda atau objek yang dapat diasuransikan atau insurable. Objek yang diasuransikan juga harus legal dan tidak melanggar hukum serta masuk dalam kategori layak.
Apabila suatu saat terjadi musibah atau masalah yang mengakibatkan objek yang bersangkutan menjadi rusak, maka pihak yang mengasuransikan akan mendapatkan ganti rugi finansial. Itulah yang dimaksud prinsip kegiatan usaha asuransi insurable interest. Sampai di sini paham? Yang kedua, utmost good faith atau itikad baik. Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Maksudnya, seseorang penanggung harus dengan jujur dan terbuka menerangkan secara jelas serta benar atas segala sesuatu tentang objek yang diasuransikan. Prinsip asuransi yang satu ini juga menjelaskan tentang resiko-resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, termasuk segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas dan teliti. Yang ketiga, proximate cause atau kausa proksimal, di mana suatu penyebab utama aktif dan efisien menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Ketentuan klaim dalam prinsip asuransi ini adalah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama kali yang harus dan akan dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Dari pertimbangan tersebut baru dapat ditentukan jumlah klaim yang diterima oleh pemegang polis. Sampai di sini paham? Baik. Selanjutnya yang keempat ada indemnity atau ganti rugi, yaitu suatu mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial atau ganti rugi dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Nah, meskipun demikian, prinsip asuransi indemnity ini juga memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa pihak asuransi tidak berhak memberikan ganti rugi lebih besar atau lebih tinggi dari kondisi keuangan klien atas kerugian yang dideritanya. Contohnya, jika terjadi musibah sakit, maka perusahaan asuransi akan membayarkan biaya rumah sakit dengan tagihan yang telah dibayarkan sebelumnya. Begitu anak-anak, sampai di sini paham? Baik. Selanjutnya ada subrogation atau pengalihan hak atau perwalian, yaitu pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Dan yang terakhir ada contribution atau kontribusi, yaitu bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada apa yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut. Paham anak-anak? Baik. Dan selanjutnya ada produk asuransi. Produk asuransi di sini ada 4, yaitu yang pertama ada asuransi kesehatan, yaitu menjamin biaya kesehatan atau perawatan anggota asuransi jika sakit atau mengalami kecelakaan. Dan yang kedua ada asuransi jiwa, yaitu memberikan perlindungan terhadap risiko kematian pada pemegang polis. Contohnya, memberikan perlindungan jangka panjang kepada ahli waris dari pemegang polis jika sudah tutup usia. Dan yang ketiga ada asuransi pendidikan, yaitu tabungan masa depan yang menjamin pendidikan putra-putri pemegang polis. Premi asuransi ini dibayarkan sejak si anak lahir hingga tengah waktu sesuai perjanjian. Dan yang keempat ada asuransi umum, yaitu bentuk pertanggungan risiko yang memberikan pergantian kepada pemegang polis atas kerugian yang dialaminya. Contohnya asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, dan lain-lain.